Ada nggak satu pengalaman yang bikin risih banget? Ada sih, dulu pernah tuh waktu awal-awal nyanyi Kak, ini kayak cerita kelam banget ya. Kayak aku tuh pernah nyanyi, first time buat nyanyi banget, tiba-tiba tangan aku tuh ditaruh ke itunya laki-laki yang nyawer itu. Nah, di tempat aku sana itu dulunya ada cerita nih. Ada beberapa orang, beberapa kelompok gitu, yang kalau misalnya ada di sebuah acara pernikahan, mereka tuh memakai jubah hitam dan mereka tuh disendirikan di satu tempat gitu loh. Itu katanya, itu mitos dari daerah aku sana. Serius Kak, itu bener-bener sangat sakit banget di dada aku, sampai aku kayak mau bangun, berusaha bangun. Ini udah melek, mata udah melek Kira setengah. mikir kayak, wah jangan-jangan mau meninggal nih. Bener. Dan di sekeliling aku ada ibu-ibu, banyak banget. Dan tuh kayak, dia tuh kayak ngomong kayak kayak riuh banget di kepala aku gitu loh. Ngerti gak sih Kak? Kayak dia tuh ngaji tapi aku nggak tahu dia ngomong apa gitu. Kayak aku udah astagfirullahaladzim. Satu, dua, tiga. Bang, SMS siapa ini bang? Bang, pesannya pakai sayang telot. Tepuk tangan buat Anita, trio kuek-kuek. Bukan, trio macan. Macan dong Kak. Mau coba tes kriuk nggak cakar dulu? Waduh. Nggak boleh. Oke, selamat datang ke Anita. Terima kasih mau jadi narasumber di RJL ya. Iya. Jadi guys, kita kan sama-sama tahu ya kalau musik dangdut itu sebetulnya bukan hanya hiburan untuk rakyat, tapi dia adalah warisan budaya dan terkadang itu adalah suara hati tuh liriknya dari rakyat. Nah, hari ini gue kedatangan Anita, trio macan. Hai. Kak Anita, jadi total sebagai penyanyi dangdut tuh udah berapa lama ya? Kalau sebagai penyanyi dangdut waktu solo karir sama trio macan kira-kira 5 tahunan deh kalau 5 nggak salah. tahunan ya? 5 tahunan kalau nggak salah malahan. Tapi dari dulunya memang sudah nyanyi dangdut? Dari dulu suka nyanyi dangdut, sudah nyanyi dangdut aku dari dulu Kak. Kan kita suka sering denger gitu ya, artis atau kadang penyanyi dangdut gitu pakai susuk, itu bener apa enggak sih gitu? Aduh, kalau itu sih kayak lebih ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau setahu aku kebanyakan juga ada yang pakai, ada yang percaya, ada yang tanpa gitu-gituan juga ada. Pernah nemuin nggak? Kalau nemuin sih belum make? pernah. Oh. Soalnya temen aku semuanya makan sate dari tusuknya langsung, kok aman aja. Aman. Mitosnya gitu ya? Mitosnya gitu. Tapi pasti sering dengar lah ya tentang hal seperti itu ya. Sering dengar. Tapi ternyata kalau Kak Anita sendiri belum pernah menemukan. Belum pernah menemukan hal yang kayak begitu. Nah ternyata walau sudah bertahun-tahun ya menjadi penyanyi dangdut, Kak Anita ini juga punya pengalaman horor ya. Sebetulnya percaya nggak sih sama hal kayak gitu? Sebenarnya ini kalau percaya harus percaya, tapi kalau maksudnya mendalami sampai mengimani, sampai percaya yang gimana-gimana itu enggak sih Kak. Cuman sekedar mempercayai kan wajib kayaknya di dalam Islam, kayak begitu sih. Pernah nggak lagi konser gitu, nggak taunya penontonnya tak kasat mata gitu, pernah? Belum Kak, belum ada kalau penonton tak kasat mata ya. Tapi kalau misalnya nonton tiba-tiba resek gitu banyak kalau penyanyi dangdut ya. Kalau tak kasat mata belum pernah. Resenya ya. gimana tuh? Resenya biasanya kayak nyawer gitu kan, deket-deket terus peluk-peluk gitu banyak sih. Oh banyak gitu? Biasanya Kak Anita kayak gimana tuh kalau ketemu yang kurang ajar kayak gitu tuh? Tergantung apa yang kita bawa. Kalau kita bawa mic, tok aja pakai mic palanya, tuk begitu. Selesai udah. Ada nggak satu pengalaman yang bikin risih banget? Ada sih, dulu pernah tuh waktu awal-awal nyanyi Kak, ini kayak cerita kelam banget ya. Kayak aku tuh pernah nyanyi,
apa ya, first time buat nyanyi banget. Tiba-tiba tangan aku tuh ditaruh ke itunya laki-laki yang nyawer itu. Kurang ajar kan ya itu udah aku habis itu nangis ke bawah, terus habis itu kayak mbak-mbak penyanyi yang sebelah aku tuh kayak nenangin, udahlah dek nggak apa-apa, nanti kalau ada yang gitu lagi getok aja pakai mic gitu-gitu katanya. Ya bisanya gitu doang sih kak aku. Jadi ini ya suka duka dari profesi penyanyi dangdut ya. Tapi nanti kita akan cerita lebih banyak lagi termasuk pengalaman horor dari Kak Anita. Ditahan dulu. Jangan lupa guys, tonton film Pengantin Setan yang akan tayang 16 Januari di bioskop. Karena ini film pertama dari RJL. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Kita 24 jam gini ya? Gitu dong. Na 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 na. Ya seperti biasa guys, kalau di RJ nggak ada narasumber kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Kak Anita, pengalaman horor yang ingin diceritakan tuh seperti apa? Sebenarnya pengalaman horor aku tuh ada di tengah-tengah kehidupan aku ya kak. Jadi waktu kecil tuh aku kayak seseorang yang nggak bisa ngerasain ataupun apa ya, kayak ada kehadiran apa di sini tuh nggak peka sama sekali gitu. Terus seiring berjalannya waktu, karena desa aku itu adalah sebuah desa yang dimana orang-orang di sana tuh kayak punya kepercayaan kerohanian gitu. Iya, jadi mereka punya kepercayaan kerohanian yang kalau misalnya anak cucunya pengen mendalami juga boleh, tapi harus tanpa paksaan, boleh di sana. Dan beberapa kentalnya adat Jawa di sana juga masih agak kental ya kak, menurut aku. Jadi karena tempat aku di sana tuh agak kental Jawanya, kejadian-kejadian horor itu tanpa aku sadari mulai berasa nih di hidup aku. Kepercayaan kayak apa kalau boleh tahu? Jadi mereka tuh kayak punya ajaran tersendiri dan kelebihannya kalau nggak salah sengerti aku, karena aku juga nggak memahami itu dan nggak mendalami, mereka tuh bisa kayak nyembuhin orang-orang sakit gitu tanpa bantuan medis. Jadi bisa kalau ada orang sakit atau bocah rewel gitu cuman diusap palanya doang gini berhenti nangisnya. Kayak kalau misalnya lihat apa yang sampai tantrum teriak-teriakan diusap palanya udah diem. Kayak gitu-gitu sih kak, lebih ke kayak gitunya. Nah di tempat aku sana itu dulunya ada cerita nih. Ada beberapa orang, beberapa kelompok gitu yang kalau misalnya ada di sebuah acara pernikahan, mereka tuh memakai jubah hitam dan mereka tuh disendirikan di satu tempat gitu loh. Itu katanya, itu mitos dari daerah aku sana. Cuman bener atau enggaknya aku kurang paham juga gitu loh kak. Nah jadi katanya yang kumpul pakai jubah hitam beberapa orang itu apa ya, keturunan dari satu siluman buaya putih, dan kalau di sana itu bilangnya bajul kauman. Itu ada. Itu kebetulan ada di belakang rumah aku tempatnya. Kayaknya kalau nggak salah sih. Kan tempat aku tuh kayak kental banget Jawanya dan mistisnya gitu kak ya. Jadi waktu dulu banget waktu aku kecil masih sering tuh aktivitas suro. Kalau satu suro tuh kayak, maaf ya kalau salah, kalau misalnya di jalan desa tuh dikasih kayak botol minuman gitu, terus dikasih sumbu, dikasih lilin, jadi macamnya kayak obor tapi itu pakai botol, sejajarin di kampung aku. Dulu tuh kalau ada bahaya ataupun bencana selalu dikasih petunjuk lewat entah itu ada katak gede atau enggak anjing putih gede gitu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ada mara bahaya ataupun wabah ataupun penyakit di sana dulu tuh sering ada muncul anjing gede warna putih atau enggak katak. Di desa muter gitu dia kayak gonggong gitu. Katanya sih kayak begitu. Terus dulu kan waktu kecil aku tuh sempat insecure insecure sama kulit aku yang hitam, terus kayak
hidung aku tuh kayak hidung jambu katanya, sering-sering diledekin kayak begitu. Jadi aku tuh kayak ngasal aja gitu loh. Jadi kayak susah berteman dengan teman secara akrab karena takut ada pembulian kan. Akhirnya aku tuh kayak diem-diem aja di rumah, sering ngerasa kesepian, dan aku tuh kayak ngucap asal bunyi gitu, kayak Kalaupun aku nggak punya temen di dunia nyata, dari alam berbeda pun juga nggak apa-apa lah, aku mau ditemenin kok gitu. asal aja bunyi kayak begitu. Oke, sampai akhirnya tuh aku jatuh sakit. Kalau nggak salah itu kejadiannya kelas 5 SD atau 4 SD. Aku jatuh sakit dan badan aku panas banget. Aku muntah, mual, pusing, kelingan. Akhirnya aku kebelet buang air kecil. Itu aku jalan ke kamar mandi. Aku buang air kecil. Kebetulan pintunya nggak aku tutup karena aku takut kan. Di depan kamar mandi aku tuh ada kayak anak kecil lewat gitu Kak, terus hilang, di sumurnya itu hilang gitu, bener-bener hilang, dan aku tuh nggak tahu itu apa waktu itu. Dan setelah aku cari tahu, ternyata di sana itu dulunya katanya dulunya itu ada orang yang menempati tempat tinggal aku sebelumnya itu menguburkan beberapa janin yang ada di sana. Aku tahu itu karena paman dari ayah aku tuh ngasih tahu gitu loh. Karena setelah kejadian itu banyak banget gangguannya, entah ayahku yang ditiup-tiup telinganya, entah ada yang lewat-lewat lari-larian begitu, atau akunya yang dijatuhin barang-barangnya kayak gitu-gitu, sampai ada aku lihat kayak kain putih terbang-terbang di rumah gitu Kak. Pokoknya banyak banget kejadian yang kurang mengenakan lah kalau di sana itu. Sering juga di tempat aku tuh ada kayak bunyi-bunyian kayak bunyi-bunyian. Kakak tahu tembok bata? Tahu kan ya tembok bata gitu? Kalau digeret pakai tangan atau enggak diseret pakai kayu bunyinya kayak apa sih? Tak 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 krak 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 gitu kan? Emang bisa digeret? Enggak, maksudnya ada kayu terus digeret di temboknya gitu. Oh. Tahu kan? Iya. Kayak ada sekatnya kayak tak 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 tak. Itu di sebelah kamar aku sering banget Kak bunyi kayak gitu. Entah itu orang iseng, entah apa. Pernah aku sekali tuh saking keponya, kan ada handphone kan. Aku keluarin begini ke atas, ke ventilasi udara, aku naik kursi kan waktu itu, nggak ada apa-apa. Setelah aku diemin, ada lagi bunyinya tek 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 kayak sama orang jalan itu serak 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 serak. Sebenarnya agak horor juga, cuman karena kebiasaan jadi ya udah biasa aja gitu aku di sana. Nah, sampai aku akhirnya jadi penyanyi kan. Awal-awal jadi penyanyi itu aku tuh mungkin ya karena omongan aku yang ngasal tadi ini diijabah sama Allah atau gimana, aku juga kurang paham. Jadi awal-awal aku jadi penyanyi itu banyak banget ketemu sama orang, interaksi sama orang itu banyak banget. Dan setelah itu orang-orang tuh kayak beberapa ada yang bilang kayak begini, lu tahu nggak, lu tuh diikutin sama satu sosok nenek-nenek, satu sosok anak kecil gitu katanya. Aku juga kayak waktu itu kan kayak nggak percaya hal-hal yang kayak gitu banget ya, jadi kayak apaan sih, bohong kali ya. Tapi itu kayak nggak satu orang dua orang aja yang ngasih tahu kayak begitu gitu loh. Jadi beberapa ada orang yang bilang kayak gitu, sampai akhirnya aku tuh ketemu sama temennya om aku yang katanya dia tuh ngakunya orang bisa. Dia juga bilang kayak gitu, lu diikuti nih sama satu nenek-nenek sama satu anak kecil di belakang lu. Tapi kalau nenek-nenek itu kadang ngikut di lu. Dan si anak kecil ini, dia tuh kalau lu punya cowok ataupun pacaran sama siapapun, dia bakal nggak suka, ngerasa cemburu, ngerasa terganggu gitu sama keberadaan cowok lu itu, gitu katanya. Nah dari situ aku minta tolong tuh kayak, ya udah deh Kak, gimana caranya mau diilangin aja. Takut kan aku ntar imbasnya gimana aku susah kawin lah, susah gimana lah gitu kan Kak. Akhirnya ya udah, katanya udah diberesin, selesai. Tapi setelah itu kayak kejadian itu nggak berhenti di situ aja gitu loh Kak. Pernah nih satu kejadian kan aku katanya udah terbebas nih dari si sosok nenek-nenek sama anak kecil ini. Ya aku ngerasa aman-aman aja dong. Tapi pernah satu kejadian nih Kak. Aku pernah nongkrong di kafe. Dan di kafe itu kayak apa sih namanya? Enak-enak ngobrol, enak-enak cerita. Tiba-tiba dari ekor mataku yang sebelah kiri ngeliat ada sosok wanita dengan muka udah robek semuanya, terus habis itu kayak matanya tuh
keluar gitu terus mulutnya sobek, bayangin deh Kak. Itu kayak aku deg-degan banget kayak ya Allah ini apa gitu. Kakak kalau misalnya takut lihat sesuatu kan pasti kayak memalingkan wajah gitu kan. Aku coba memalingkan wajah lah. Aku coba memalingkan wajah seperti ini. Tiba-tiba dia tuh kayak ngeh gitu loh. Dari mulanya dia di sini, tiba-tiba dia di sini. Habis itu kan kayak di sini tuh. Habis itu gini kan akhirnya aku balikin badan kayak begini. Dan ternyata dia tuh tiba-tiba muka dia yang hancur itu nempel di depan muka aku. Dengan kayak wah gitu. Aku juga jerit dong kayak kaget. Wah apa ini? Si temen aku panik katanya, lu kenapa? Dikira aku kesambet Kak, padahal emang ketempelan muka yang sebegitu parahnya dengan darahnya yang ngucur-ngucur kan juga merinding sama apa ya kayak wah takut banget gitu loh rasanya. Begitu. Terus akhirnya kayak aku aduh gimana nih nggak bisa di sini. Akhirnya aku nekat buat pulang. Aku tuh kayak merasanya tuh takut banget, tapi entah karena apa aku jadi bisa peka itu kenapa itu juga masih apa ya jadi pertanyaan di kepala aku gitu loh Kak. Jadi sebuah pertanyaan di kepala aku. Oke, nggak lama dari situ karena di rumah aku tuh rumahnya kayak rumah-rumah Jawa yang kuno, tapi nggak kuno-kuno banget sih, sudah direnov, cuman belakangnya kan tambahan ya Kak. Ada tempat buat gantungin jemuran gitu. Kebetulan di rumah aku itu ada satu sosok makhluk genderuwo, namanya itu Bandu. Siapa? Bandu. Bandu. Iya, Bandu. Nah, di situ tuh kenapa aku bisa tahu namanya Bandu karena orang di sana tuh bilang, oh ini yang lewat Bandu. Ternyata yang kretek-kretek tadi itu yang mainin kayaknya Bandu, tapi aku nggak mau seuzon sama setan ya. Ntar kalau seuzon kan jadi nggak enak. Itu yang namanya Bandu dan dia tuh sering banget. Setelah kejadian aku lihat cewek yang mukanya hancur itu, Bandu tuh jadi sering banget nampakin wujudnya ke aku. Aku nggak tahu ya kenapa kok jadi bisa kayak sepeka itu waktu itu gitu loh. Kenapa Bandu nggak Bandeng gitu? Kalau Bandeng kan apa nanti Kak? Ya gitu. Pokoknya setelah kejadian itu kayak horor banget dan aku tuh kayak lebih peka. Entah itu peka, entah itu halusinasi, aku juga kurang paham sih Kak. Karena memang hal gaib kan gak bisa dicocokin ya. Kayak misalnya aku lihat ini di sini, belum tentu yang lainnya lihat gitu kan, jadinya dikata halusinasi kan. Itu jadi aku nggak mau sok-sokan kayak aku lihat ini di sini, lihat itu di situ. Takutnya ntar jadi fitnah di setannya gitu loh. Oke, setelah kejadian itu aku tuh kayak ngerasa ada teror lagi. Tiba-tiba adek aku digigit ular pas ulang tahunnya dia. Hah? Digigit ular. Jadi surprise-nya dari ular itu ngegigit adek aku tangannya. Kaki apa tangannya? Kaki deh. Ngegigit kakinya. Setelah digigit, terus ularnya tuh sama adek aku dipatahin. Nggak tahu lah. Terus aku suruh dia ke dokter waktu itu. Dia nggak mau. Oke lah, udah selesai itu adek aku nggak kenapa-napa. Ular apa ya? Ular yang belang-belang kuning hitam itu apa sih Kak? Gede nggak? Kecil kayaknya deh. Tiba-tiba dia matok aja langsung gitu. Kayak gitu. Terus setelah kejadian itu kan aku punya kucing Kak di rumah. Punya kucing di rumah. Kucing aku tuh kayak risau gitu, mondar-mandir nggak karuan di kamar aku. Kebetulan waktu itu aku pas nyanyi. Terus habis itu apa ya? Kok kucing aku tuh ada dua kan, dua-duanya ada di kamar, di sebelah lemari kan ada lemari segini jaraknya sama tembok, ini lemarinya, ini temboknya jaraknya segini. Ternyata ada ular kobra ngelingker di sebelah lemari aku. Nggak tahu sih Kak, itu filosofinya apa aku nggak tahu. Tiba-tiba ada ular di situ dan untungnya aku belum pulang. Kalau misalnya aku pulang dan aku tidur pasti kepatok. Untungnya udah ada kucing aku yang ngeliatin dan diambillah sama bapak aku terus dibuang. Waktu itu setelah kejadian ular itu tiba-tiba di belakang rumah kayak ada yang manggil, woi. Nah nggak sih Kak, kayak tiba-tiba ada suara yang siapa yang manggil juga kita nggak tahu. Terus habis itu wujudnya juga nggak ada, kayak takut banget aja gitu loh, kayak takut banget aja gitu. Akhirnya ya udah. Ini rumahnya tuh kayak di komplek apa kiri kanan masih kebon? Kampung. Rumah yang kampung bener-bener kanan kiri udah rumah orang tetangga desa kampung semua. Rumahku di kampung bener-bener yang kampung. Tapi jaraknya deketan apa jauh gitu? Dekat.
bahkan dempet. Cuman ada di sebelah kanan, belakang kanan itu kayak tahu nggak sih apa sih pohon bambu? Iya. Pohon bambu sama pohon ini loh. Tahu randu nggak sih, pohon apa sih, kapuk? Oh, pohon kapuk. Nah, pohon kapuk kalau di sana bilangnya randu. Ada wit randu, ada wit pring. Jadi di sana. ada kebunnya gitu ya? Ada tapi agak jauh. Nah di sana di apa namanya? Kalau pohon apa sih, bambu tadi kan di sana kan bilangnya tuh barongan tuh. Nah barongan itu tempatnya si Bandu. Nah jadi itu nggak tahu ya kenapa jadi sering-sering lihat-lihat kayak begitu gitu kak. Akhirnya setelah kejadian itu aku ini ditawarin audisi buat jadi trio, tapi aku nggak tahu trio apa waktu itu. Akhirnya aku dikasih tahu lah kalau jadi trio di Jakarta sebagai trio Macan. Nah gitu kak, akhirnya kita diaudisi dengan berbagai apa ya, tantangan lagu dan segala macam, terus tantangan goyang, bisa kayang nggak, bisa gini nggak, gitu. Puter kepala, sampai bisa suruh puter kepala begini kak. Gimana tuh? Puter kepala, mau dipraktekin nih? Boleh. Jadi awal aku nyanyi dulu tuh tahun 2015 kak. Di sana tuh awalnya aku tuh kayak cuman nyumbang nyanyi aja, nyumbang nyanyi di acara hajatan saudara aku. Terus aku tuh dipuji, kan aku tidak tahan dengan pujian kan. Jadi kayak wah suara kamu enak, wah masa sih, terima kasih loh gitu kan. Akhirnya aku pengen memberanikan diri jadi penyanyi. Di awal karir aku membangun merintis bisnis merintis apa ya, profesi jadi penyanyi ini kayak nggak seenak sekarang sih kak. Kayak apa ya, bener-bener harus ngejalanin jatuh dan jatuh terpuruknya gitu loh. Dulu tuh sempet aku tuh kayak masih kecil juga kan ya, terus habis itu belum pernah apa sih namanya yang aneh-aneh begitu juga kan. Terus aku nyanyi, enak-enak nyanyi, tiba-tiba tangan aku ditarik tuh kak ke, maaf ya, alat kelaminnya laki-laki yang lagi nyawer itu, dan dia tuh udah tua banget. Terus sambil ditempel-tempelin gitu, terus aku nggak bisa nariknya karena udah pengen nangis gitu loh, kayak wah gimana ini gitu kan. Akhirnya aku nggak bisa nyanyi, aku nangis. Akhirnya turun, terus habis itu katanya mbak-mbak penyanyi yang di sebelah aku, udah deh nggak apa-apa, nanti kalau orangnya gitu lagi tampol aja atau enggak ketok aja pakai mic gitu katanya. Sampai yang kesel itu temen aku, ya mana sih orangnya, udah pulang kak, aku bilang gitu. Pernah tuh kejadian lagi nyanyi, enak abis nyanyi pulang udah nggak dapet saweran, kan ada sih kak ya namanya saweran kan, uang tips tambahan buat kita itu kan dibagi ke musisi sama artisnya kan. Nah uang sawerannya udah nggak dapet, gaji aku cuma 50.000, aku kantongin lah ke jaket karena seneng banget dong pertama nyanyi dapet uang 50.000 kan. Terus aku naik motor, ternyata jaketnya terbang, apa uangnya dari jaket tuh uangnya kelempar dari kantongnya jaket. Terus pulang-pulang aku cariin nggak ada, ya udahlah kayak begitu. Pernah juga aku waktu nyanyi, itu berarti nyanyi dari panggung ke panggung di desa gitu ya? Waktu nyanyi panggung ke panggung di desa itu sebelum jadi trio Macan kayak sekarang. Bayarnya berapa kalau boleh tahu? Dulu dari 50.000, 100.000, 150. Berapa ini lagu? Kita tuh kayak nggak tergantung berapa lagunya sih kak. Jadi kita itu harus datang di sana itu maghrib sampai jam 12 malam biasanya. Kalau nggak sampai jam 10, sampai jam 12 Bayarnya malam. 50.000 itu? 150, 200. Wow. Dulu waktu awal-awal banget. Dan itu kayak perjuangan banget buat aku. Dulu sempat nih kak, aku tuh nyanyi di satu daerah yang agak jauh banget, jadi beda kabupaten. Aku kan Sidoarjo, itu nyanyinya di Pasuruan kalau nggak salah. Terus aku lewat kayak ladang tebu yang panjang banget gitu dan posisi hujan deras. Dulu bapak aku naik sepeda motor Legend yang bunyinya kayak belalang tempur gitu, begitulah. Itu kemasukan air banjir dan businya mati. Bayangin kak, aku udah pakai bulu mata selentik itu, udah pakai stocking karena hitam kan aku ya. Udah pakai stocking, udah pakai body lotion tone up kan, udah luntur semua di situ. Aku pengen nangis, aku pengen pulang, tapi kayak
ya udah lu harus berangkat kan udah di job sama orang, kasihan juga nanti dia nungguin penyanyi kurang satu meskipun gak cantik-cantik amat, gak enak-enak banget ya suaranya ya kayak gitu, jadi tetap ditungguin. Jadi akhirnya aku memberanikan diri buat berangkat aja. Di sana tuh kayak masih dorong kendaraan bapak aku yang mogok itu yang businya kena air, sampai akhirnya di warung kopi digodain, ada penyanyi nyasar gini. Namanya anak kecil juga takut sama nunduk aja begini Kak. Kayak gitu-gitu sih, pokoknya aku dulu tuh sering banget motor-motor mogok gitu. Kalau nyanyi di daerah pegunungan, motor bapak aku nggak kuat nanjak, turun dulu dorong berdua sama bapak aku di gunung. Untungnya nggak ada hal-hal kejadian mistis-mistis gitu karena aku selalu berdoa, ya Allah lindungilah kami, begitu-begitu kali ya. Bukan mistis, dibegal. Makanya Jalan itu. sepi. Motornya diambil nanti. Bener, sampai akhirnya tuh aku ditawarin, nggak tahu ada jalan apa, mungkin karena apa ya, aku tuh kayak berprinsip kalau misalnya aku punya duit, orang tua aku harus bahagia. Jadi kalau misalnya berapapun duit yang aku punya, orang tua aku tuh harus kayak ngerasain juga gitu loh. Mungkin karena aku punya prinsip kayak gitu, derajat aku diangkat sama Allah. Akhirnya ada audisi nih Kak, audisi diem-diem. Mau nggak jadi trio? Trio apa Kak? Adalah pokoknya trio kayak Trio Macan, tapi adiknya Trio Macan. Hah? Trio Macan punya adik? Aku kan nggak ngikutin jujur waktu itu. Yang aku tahu kan Trio Macan generasi ke 1 sama kedua ya, yang Mami Iva sama yang kedua tuh Mbak Caca almarhumah itu kan. Nah, yang aku ikutin itu. Terus habis itu ada adiknya, siapa gitu. Akhirnya aku searching, aku cari-cari, oh ternyata audisinya buat Trio Macan generasi yang ketiga ini. Gitu. Setelah perdebatan panjang, beberapa orang di audisi, akhirnya 3 nih yang lolos buat ke Jakarta. Ada aku sama teman aku 2. Nah, akhirnya kita di Jakarta tuh dikasih tempat tinggal di hotel di daerah Bintaro sana dan di audisi lagi. Setelah itu pulang kita semua, pulang. Akhirnya dan yang kepilih alhamdulillahnya Anita. Begitu. Oh, jadi Trio Macan tuh ada generasi-generasinya? Ada generasi pertama, ada generasi kedua, ada generasi ketiga. Oh. Nah, setelah itu di audisi kita pulang, akhirnya diumumin Anita kamu yang jadi ini ya, jadi generasi ketiga menggantikan salah satu personil yang udah keluar. Oh iya alhamdulillah, akhirnya aku minta restu ke orang tua. Terus habis itu kayak pamit, Pak Bu doain saya sukses di sana, semoga bisa bahagiain Bapak Ibu, bisa banggain nama keluarga kita nantinya gitu. Akhirnya diizinkan berangkat. Dan aku tinggal di satu apartemen dari bos aku di daerah Tangerang, ada mallnya, ya, dan di lantai 19. Nah, di situ Kak, di situ aku pertama kali tinggal di apartemen dan aku tuh kayak lihat apartemennya emang seserem ini ya, sesurem ini. Apa sih namanya? Singlu itu kayak surem tuh apa namanya? Surem, lembab atau? Enggak, iya kayak wingit. Nah, sewingit itu gitu loh. Tapi sebenarnya enggak, sebenarnya bagus, cakep banget, apartemennya mewah banget gitu loh. Cuman kok aku ngerasanya malah wingit ya gitu. Akhirnya ya udahlah, karena itu baru pulang dari bandara capek, aku berusaha tidur dan itu kayak masih nggak enak aja. Dan di sana nggak ada sinyal sama sekali. Jadi bisa ada sinyal kalau di kamar mandi, kalau nggak di kamar mandi ya pokoknya ada satu spot-spot yang ada sinyalnya. Kalau yang di kasur itu nggak ada, benar-benar nggak ada. Oke lah, beberapa hari ada di sana. Setelah aktivitas yang dilakukan kan di Trio Macan itu ada kayak aktivitasnya Kak. Dari jam 5 pagi kita harus bangun subuh buat sholat, terus setelah sholat kita harus jogging, setelah jogging kita harus nge-gym, setelah itu breakfast, setelah itu aktivitas lain kayak dulu kan aku waktu itu kan masih di karantina ya, harus bisa putar kepala dulu, harus bisa goyang pinggul dulu begitu kan. Pokoknya yang lain-lain. Akhirnya goyang kepala tuh gimana? Goyang kepala itu headbang. Jadi gimana? kepalanya muter ke jangan Kak, nanti ini berantakan kurak-kurak gitu Kak. Jadi harus bisa headbang. Trio Macan harus bisa headbang. Menarik nih. Iya, Trio Macan kan ciri khasnya emang putar kepala gitu toh. Oh, yang gini-gini. Iya, betul sekali. Iya, makanya. Itu.
Setelah itu, setelah melakukan aktivitas itu beberapa hari di sana, ini kayak semakin apa ya, mencekam gitu loh keadaannya. Kayak ada sosok cewek yang mondar-mandir awalnya tuh Kak. Dari pintu ke jendela kan apartemennya agak gede juga ya. Udahlah aku coba cuekin, aku coba cari bantuan buat telepon temen aku, tapi ternyata sinyalnya nggak bisa sama sekali. Aku berusaha tidur. Aku tidur dengan ngehadap ke jendela, takut. Karena apa ya, aku nggak matiin lampu sama sekali Kak waktu itu. Waktu itu lampunya kayak apa ya, kayak masih nyala semua dan terang benerang. Aku nyeritainnya agak grogi karena masih keinget mukanya, jujur. Terus habis itu tiba-tiba pas aku tidur ngadep ke kanan, kok kayak dari kiri. Kalau misalnya kita begini kan di sebelah sana masih kelihatan ya Kak ya. Kok kayak ada yang ngeliatin ya siapa ya, kan aku sendirian di sini gitu. Terus aku kayak balik, ini ternyata bener dong. Ada satu sosok wanita yang mangap dengan muka pucat pasinya, dengan mata hitamnya dia, ngelihat ke arahku dan kayak kosong gitu, kayak gini doang gitu. Di sudut sebelah kiri tempat tidur aku. Ya jadinya aku tuh kayak takut banget, sekalian kayak aduh gimana cara ngusir dia ya. Itu udah aku kucek mata, udah aku kayak masih tetap aja ada di sana gitu. Udah coba meremin mata kayak masih ngerasa dia di sana dan nggak pergi. Itu lama banget aku diemin, aku sambil nangis kalau nggak salah, sampai akhirnya aku ketiduran dan kejadian itu berulang beberapa kali. Terus udahlah beberapa hari berlalu, terus habis itu aku kayak sering tuh Kak, aku cuci muka gitu, terus kayak di belakang masih ada yang seliwer-seliweran. Tiba-tiba dari belakang nongol tuh dia kayak senyum nyengir gini dengan muka aku di belakang aku kayak gini. Jadi aku pas cuci muka terus lihat ke kaca kayak kok ada aku di belakang. Sumpah, dan itu aku nggak halusinasi loh. Mukanya sama ya? Sama kayak mukaku gitu. Tapi ini siapa gitu. Entah itu siapa aku nggak tahu. Tapi setelah muka dia itu berubah jadi aku, muka serem pucat pasi itu nggak ada lagi. Jadi yang muncul itu sering-sering si cewek yang mukanya mirip aku itu. Itu kejadian di sana tuh kayak apa ya, bikin shock tapi nggak bikin trauma juga, kayak ya udahlah kalau emang ada di situ ya udah nggak apa-apa gitu. Terus iseng kan aku ceritain karena pengen aja cari validasi kalau di sana memang ada bener-bener sosok gitu kan. Aku nanya lah di salah satu tim proaktifnya, Kak aku tuh mau cerita, yang aku kayak ceritain gini, yang ada cewek di gini. Akhirnya dia bilang, sama tahu, gue juga ngerasain kayak gitu. Gue tahu tempatnya di bawah AC kan, gitu katanya. Iya bener lagi, waktu aku mau jemur pakaian kan itu di blower AC kan ada tuh bawahnya tempat pakaian kan. Waktu di situ emang kayak wingit banget, kayak nggak enak banget Kak, kayak merinding bulu kudus sekaki-kaki sesini-sini, emang merinding. Tempatnya emang di situ kayaknya, cuman nggak mau seuzon ya, entah itu beneran atau enggak, entah suges atau apa, pokoknya di situ memang ada menurut aku. Setelah itu aku dipindahkan ke Bintaro waktu itu. Di Bintaro nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya kita ada sebuah konten sahur di tempat personil yang lainnya, di tempat si Elok, di apartemennya Elok waktu itu, tempat tinggalnya Elok. Nah, kata orang-orang, tapi aku belum tahu ya kalau kata orang-orang tuh apartemen itu angker atau gimana-gimana. Belum tahu aku. Nah, waktu itu aku kan tidur dari bawah kasur itu, dari bawah kayak pintu, di bawah pintu itu kayak ada suara manggil, Anita. Dari mana dia tahu nama aku gitu loh. Sedangkan aku di situ aja baru sekali dan belum ke situ lagi gitu loh. Tapi ya udahlah aku diemin aja. Setelah aku tutup mata, aku kayak ngelihat banyak bapak-bapak gitu kayak bermuka pucat, bapak ibu, pokoknya campur semua bermuka pucat. Ini apa lagi di sini? Sambil mencoba untuk tidur dan akhirnya aku ketiduran. Pokoknya rata-rata kejadian yang aku alamin itu yang kelihatan nyata dan jelas banget itu ketika aku mau tidur Kak. Waktu pada saat itu ya. Kejadian-kejadian horor itu berlangsung sampai off air ke daerah Solo. Off air ke daerah Solo, ke Kalimantan, pokoknya ke Jawa, ke Jogja, ke situ-situ kan.
Nah, di Solo nih kayak ditempatkan di satu buah hotel yang cakep banget Kak. Pokoknya keren banget, gede banget, megah banget, luas banget. Dan di sebelah hotel itu ada kayak bangunan-bangunan candi, tempat-tempat jajan, ada kolam renangnya juga, kayak gitu-gitu di Solo pokoknya. Entah karena aku udah kebiasaan lihat hal-hal yang kayak begitu, jadi kayak songong gitu ya, alah hotel gini aja kalian takut, apaan sih gitu doang gitu. Karena kesongongan aku itu akhirnya udahlah kita tidur biasa. Si Dona kan ketakutan banget ya, apalagi si Elok juga ketakutan banget. Tapi aku kayak biasa lah, ini apa, enteng ini mah gini. Udah setelah dari sana pulang sampai ke tempat aku tidur Kak. Aku tidur itu setelah sholat Isya kalau nggak salah. Pokoknya setelah sholat Isya aku tidur. Asar apa Isya gitu loh. Nggak tahu karena nggak lihat depan cahayanya itu masih terang apa gelap. Pokoknya abis sholat aja. Kalau nggak salah Asyar sih kalau nggak salah. Terus habis itu tidur kan. Tidur dengan aku nyalain YouTube di HP aku dengerin sambil tidur. Di waktu aku mau bangun, aku tuh kayak udah nggak bisa bangun. Dada aku rasanya udah kayak sesek banget, nafas udah terengah-engah kayak gitu, kayak nggak bisa narik sama ngeluarin nafas dengan bebas, itu aku nggak bisa Kak. Akhirnya aku udah mengucapkan 3 kalimat syahadat nih, takutnya aku koid kan waktu itu. Serius Kak, itu bener-bener sangat sakit banget di dada aku, sampai aku kayak mau bangun, berusaha bangun. Ini udah melek, mata udah melek Udah setengah. mikir kayak, wah jangan-jangan mau meninggal nih. Bener. Dan di sekeliling aku ada ibu-ibu banyak banget, dan tuh kayak dia tuh kayak ngomong kayak kayak riuh banget di kepala aku gitu loh. Ngerti gak sih Kak? Kayak dia tuh ngaji tapi aku nggak tahu dia ngomong apa gitu. Kayak kayak aku udah astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Udah gitu terus aku. Habis itu aku usahain bangun, udah sampai akhirnya aku menyerah. Udah, kalau memang kalian masih nahan aku, udah aku diem aja, aku liatin kalian. Kenapa emang aku gitu? Sampai akhirnya tangan aku udah mulai bisa digerai nih Kak. Jarinya, tangan, akhirnya aku lihat masih sisa 2 orang di pojokan pakai kerudung kuning sama kerudung biru. Akhirnya setelah itu penglihatanku normal, bangun, matiin YouTube aku dan aku sholat. Itu bener-bener rasanya kayak takut banget, kayak orang yang mau meninggal gimana sih Kak? Rasanya kayak nyawa itu kayak udah kayak mau copot gitu loh Kak. Udah banyak yang doain. Aku kira itu aku mimpi loh. Kayak beneran dikelilingin orang-orang gitu, kayak jantung aku kayak deg, bangun aku minum, sholat, udah. Pernah lagi kejadian di Kalimantan. Kan off air nih kita ke Kalimantan. Di Kalimantan tuh pernah ketika hujan deras, abis itu aku di depan posisinya, Elok sama Dona di belakang berdua. Ini Dona, ini Elok. Tiba-tiba waktu hujan deras ada yang nyebrang, laki-laki. Aku lihat kan, gini terus hilang. Aku nanya, aku pengen validasi dong ke drivernya. Bang, abang lihat nggak tadi yang lewat? Iya, lihat katanya gitu. Serius. Cowok apa cewek? Cowok. Oh berarti yang aku lihat beneran dong. Tapi hilang. Tapi nyebrang dia tuh nyebrang ke hutan Kak, yang bener-bener nggak ada apa-apanya gitu loh. Dan di bawah hutan itu kayak ada sungai kecil. Ya masa dia nyemplung, kan nggak mungkin dong. Terus habis itu, setelah itu aku mencoba untuk tidur karena tempat kita nginep itu masih beberapa meter lagi. Coba tidur tapi nggak bisa tidur. Akhirnya aku kayak ngelihat sosok kayak punya bayangan dari belakang tuh kayak ada manusia dengan lendir-lendirnya dia, lendir coklat apa hijau gitu, lari. Dia lari nemplok di mobil, udah kayak Venom, terus nemplok di mobil, serius, nemplok di mobil, terus dia ngerayap di arah Dona dan ngejilat, lidahnya panjang banget. Sumpah demi Allah, dia ngejilat di arah kacanya Dona kayak, gini. Tapi Dona tidur, waktu itu Dona tidur. Dona kalau tidur udah pules banget, gak bisa dibangunin. Udah aku diem aja, itu apa. Setelah dia ngeh kayaknya kalau misalnya aku ngerti ngelihat dia gitu. Dia nemplok ke kaca aku, ngeliatin begini. Terus aku ya diem aja, dia di situ dong begitu. Terus aku diem aja. Akhirnya aku nggak cerita ke teman-teman. Sampai besoknya baru aku ceritain. Dan ternyata Dona, makanya muka aku kayak kelihatan serem banget kata Dona gitu. Jadi itu ngefek loh Kak. Dia waktu mau perform itu mukanya kelihatan serem, Donanya. Tapi setelah itu udah aman lagi. Nggak tahu ya kenapa. Setelah kejadian itu, aku masih bingung sih. Kayak aku ini halusinasi apa ya? Aku nggak paham juga gitu loh.
Mungkin nanti teman-teman ada yang bantu komentar ya. Nanti biar aku baca-bacain lagi ya komennya. Aku nih halusinasi, apa bener-bener ngelihat, apa gimana? Aku juga butuh validasi dikit-dikit mungkin dari Itu Kalimantan mana? banyak. Soalnya aku di Kalimantannya itu beberapa Kalimantan. Jadi itu lupa. Pokoknya itu pelosok banget, di pelosok banget. Dan kita tuh tidurnya nggak di hotel, kayak di rumah apa namanya? Kayak rumah yang di rumah hotel gitu Homestay. loh. Homestay. Nah kita tinggalnya di homestay itu tidurnya. Kebetulan tuh event 2 hari, jadi 2 hari nggak pulang kita di sana. Sampai terakhir nih, aku pernah juga ngelihat waktu aku promo lagu single terbaru kita Kak. Kemarin banget tuh. Waktu pulang dari beberapa radio kan, kita masih 3 radio di sana ya. Dari beberapa radio itu aku pulang, kayaknya mau sholat isya deh. Aku sholat, aku wudu, udah pakai mukena, udah rapi, udah pakai sajadah. Di ekor mata kiri aku, nggak tahu kenapa selalu kiri ya, aku kok bingung. Di ekor mata kiri aku tuh ada pocong. Serius pocong, beneran pocong. Dan pocongnya itu kayak udah ada tanahnya nempel-nempel begitu loh, kayak udah kuning-kuning coklat gitu loh Kak. Akhirnya, ini apa lagi ada di sini? Aku tinggal sholat aja, selesai sholat, mual dan muntah aku di sana. Itu radionya itu, salah satu radionya itu, yang kata Elok dulu pernah dia ke situ sama Trio Macan yang dulu promoin single mereka. Dan di sana ada bocor suara ketawa cekikikan. Gitu. Di mana, Bandung? Di Jakarta kali. Oh. Jakarta kayaknya Kak. Terus gimana pas lihat pocong ini? Ya karena mungkin udah kebiasa ngeliat yang kayak begitu, ya udah biasa aja. Pokoknya muntah lah. Aku meyakini bahwa muntah itu keluar gitu, hawa-hawa negatif itu keluar. Jadi setelah sholat muntah, udah tenang tidur akhirnya aku Kak. Tapi nggak kabur ya? Enggak lah, kabur kemana juga, tempat tinggal aku kan di situ toh. Akhirnya ya udah. Pokoknya gitu aja sih Kak. Aku pengalamannya cuman itu, dan semoga aja nggak ada efek buruknya nanti buat aku, dan apa ya, seneng aja sharing buat teman-teman RJ5 semua yang ada di sini. Ternyata punya pengalaman horor juga ya? Punya, dan beruntut ya. Panjang banget. Tapi memang dari kecil bukannya bisa lihat hantu gitu kan? Nggak bisa, tumpul banget emang orangnya. Tapi ya entah kenapa, apa halu atau betulan gitu ya. Benar. Dalam perjalanan kok ngalamin kejadian-kejadian horor gitu. Nah, kalau boleh tahu ya, sebagai penyanyi dangdut gitu ya, dukanya apa aja sih gitu? Dukanya paling nggak dibayar. Meskipun 150.000, tapi kalau nggak dibayar kan sedih banget ya Kak. Beberapa kali tuh aku pernah sama event organizer yang nggak ngebayar. Dulu waktu jadi solo karir, maksudnya jadi penyanyi dari panggung ke panggung, bukan jadi Trio Macan. Kalau Trio Macan mah pasti dibayar ya. Nggak dibayar tuh gimana? Nggak dibayar, jadi kita nyanyi perform, nanti aku transfer ya, tapi nggak ditransfer. Gitu-gitu doang. Terus kayak misalnya mogok di jalan atau apa, pas nyetir sendiri dulu sempat kecelakaan juga aku Kak, mobil ketabrak dump truck. Gitu-gitu. Duka-dukanya kayak gitu sih, capek di jalan, dengan hasil ya alhamdulillah bisa disyukuri ya kalau misalnya kita eventnya dari pagi sampai malam itu 3 kali kan 150-200 ribu dikali 3 kan udah 600 ribu, belum sawerannya. Kayak gitu-gitu sih senengnya. Tapi kalau dukanya ya kalau ketemu orang-orang mabuk yang rese, kalau kita dipegang-pegang atau peluk dari belakang gitu kan kayak agak tersinggung juga. Meskipun kita pakai bajunya mini kan bukan berarti kita membebaskan kalian untuk nih pegang-pegang, enggak juga kan Kak. Gitu doang sih. Jadi harus saling menghargai lah. Saya sebagai pekerja seni, kalian sebagai penikmat seni. Ayolah kita sama-sama jalin kayak hiburan buat menghibur orang-orang yang ada di sekitar gitu. Kalau konsep sawer gimana sih, penasaran deh. Kakak belum pernah nyawer ya? Sawer dong. Kalau konsep sawer itu ini, jadi maksudnya orangnya nyawer gitu. Misalkan lagi nyanyi nih Kak Anita di panggung gitu. Kalau yang saya tahu ya, nah biasanya pada nyanyi joget juga di panggung joget, tuh. di sawer. Oh kayak gitu ya? 2000-an, iya 2000-an, 5.000-an, digini. Ngasih uangnya kemana? Satu-satu, uangnya ditaruh di kardus. Setelah itu dikumpulin, dijumlah, dibagi.
ada tukang panggung, tukang syuting, tukang lighting, musisinya ada berapa, biasanya 7. Oh, jadi bukan buat penyanyinya doang ya? Bukan, penyanyi 4, jadi biasanya bagi-bagiannya tuh 13, 14. Kan kadang gitu. suka langsung ngasih ke penyanyinya tuh. Kan tapi dimasukin di kardus tadi itu Kak. Oh, jadi bukan berarti itu buat penyanyinya. Bukan, jadi kalau misalnya di sawer banyak, ya meski dibagi rata. Paling banyak pernah dapat berapa sawer? Berapa ya? Aku belum pernah banyak sih, tapi kalau Elok sama Dona mungkin udah puluhan juta kali ya. Kalau aku belum Satu pernah. panggung tuh? Nah, sekali manggung. Wah. Kalau aku masih belum. Apa gue Paling banyak. ngadain konser dangdut aja ya? Minta disawer suruh masuk semua. Kakak belum pernah ya lihat orang nyawer pakai hasil bumi? Hah? Hasil bumi tuh, aku pernah nyanyi di daerah pegunungan. Nyawernya pakai apa? Pisang 1 tundun. Pakai singkong. Untung aja nggak beras 1 butir per butir di sawer ntar kita ya. Bawa pulangnya gimana itu? Dibagi kali. Emang beneran kalau di pegunungan gitu suka nyawernya pakai hasil. Kadang-kadang ada yang Sapi kayak ada gitu. nggak sih sapi? Ya nggak ada lah Kak. Sapinya ikutan goyang emang. Lu yang ngasih sapi kan? Iya ya, oh kayak gitu ya. Nah kalau sukanya deh jadi penyanyi dangdut tuh? Sukanya ya banyak temennya. Terus kita bisa menghibur orang lain. Kalau misalnya lagi stres nih mikirin pacar atau utang ya kan, kita nyanyi menghibur orang, lihat orang jogetnya aneh-aneh, terus lihat orang nyanyinya suka kecetit atau gimana-gimana gitu kan, buat hiburan kita juga gitu loh Kak. Tapi kan sekarang di tengah gempuran K-pop, dangdut tuh bagaimana gitu di market, di pasaran? Berusaha aja sih Kak, tapi kalau misalnya dangdut kan warga Indonesia kan ini apa namanya, banyak yang suka dangdut juga. Karena orang Indonesia menurut aku telinganya tuh masih kental, suka ngedengerin yang ada kendang-kendangnya dadung. Koplo. Nah, ada gitu-gitunya. Begitu. Kalau K-pop mah mungkin Gen Z kali ya. Oh. Gen Z aja yang suka K-pop. Nah kalau yang nonton dangdut masih ada yang Gen Z nggak? Yang muda-muda atau jangan-jangan udah bawa Ada bapak dong. semua? Rata-rata bapak-bapak, tapi kalau Gen Z paling cuman nyawer gitu doang. Oh. Cuman nyawer-nyawer joget-joget turun. Tapi kalau Gen Z banget yang bocil-bocil nggak pernah sih Kak. Belum nemu ya? Nggak dibolehin sama orang tuanya. Sekarang berarti lagi lagu baru apa nih yang dibikin? Nah, Trio Macan sekarang lagi punya single terbaru, judulnya Tak Gentar Bela Yang Bayar. Waduh. Gimana lagunya? Lagunya mau dinyanyiin sekarang Boleh, nih. gimana? Ini sambil bermusik apa? Boleh dong. Sambil ini tadi apa headbang gitu. Aku kasih ini ya, kasih bocor apa namanya lirik awalnya aja ya. Boleh. Kayak gini guys. 1, 2, 3. Kang sumo coba yen obah anake tambah. Kang sumo ojo pola yen pola ndadekke bocah. Artinya apa? Artinya Kang Sumo ini jangan nakal-nakal. Kalau nakal-nakal nanti anaknya bisa nambah 1 lagi. Kang Sumo kalau nakal lagi bisa jadiin bocah lagi 1 gitu. Pokoknya intinya Kang Sumo jangan nakal-nakal lah. Ini namanya Kang Sumo. Kang Sumo ini ceritanya itu tentang Kang Sumo berarti kayak. Oke lah kita doain semoga meledak lagunya nih ya. Amin, amin. Sukses selalu Kak Anita ya dan Terima kasih, semoga Kak. terus menghibur di nyanyian dangdut. Thank you. Terima kasih banyak. Mau headbang Kakak? Headbang gimana? Oke, jadi di episode ini akan ditutup dengan headbang. Bukan Pak. Bukan Pak, apa? bukan Kak. Ini namanya goyang gibas. Goyang gibas. Gibas. Kalau di Panjangannya Trio apa? Macan gibas rambut, cas, begitu. Gibas. Oke, akan ditutup dengan goyang gibas. Jangan lupa saksikan terus single terbaru dari Trio Macan, Tak Gentar Bela Yang Bayar, di channel YouTube Media Musik Proaktif dan semua platform online lainnya.